Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Shalom. Bapak Ibu, eh, di situasi pandemi ini tentu banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Nah, tetapi yang saya lihat eh, kadang banyak persoalan itu timbul ya menjadi banyak gitu ya, makin bertambah. Kenapa? Karena salah menyikapi persoalan, ya. Nah, kelihatannya itulah yang dimaksud Alkitab mengenai namanya persoalan yang dicari-cari. Jadi persoalan kita satu, tetapi karena persoalan itu akhirnya menimbulkan karena salah menanggapi itu menimbulkan banyak persoalan. Jadi kelihatannya itu yang disebut dengan persoalan yang dicari-cari. Nah, jadi topik kita pagi hari ini adalah membahas persoalan yang dicari-cari. Supaya apa? Kalau kita mengerti ternyata banyak persoalan kita itu timbul karena itu tadi persoalan yang dicari-cari. Ya, karena selalu firman Tuhan berkata kan, persoalan kita itu persoalannya gampang, tidak melebihi kekuatan, akan ada jalan keluar. Tetapi kelihatannya kenapa kok sampai persoalan itu jadi tidak selesai-selesai? Kenapa kok nggak bisa kita tanggung? Nah, rahasianya kemungkinan besar adalah karena persoalan itu bertambah karena persoalan yang dicari-cari. Ya. Nah, mari kita lihat dulu ayat Alkitab di mana Tuhan menyatakan supaya kita menghindari persoalan yang dicari-cari. Ya. Titus 3 ayat yang ke-9, ya. Jadi ini judulnya persoalan yang dicari-cari. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Jadi ini nasihat Rasul Paulus kepada Titus karena pada waktu itu ya banyak percekcokan, banyak perselisihan ya mengenai hukum Taurat. Ya. Jadi dia nasihati supaya Titus menghindari persoalan yang begitu. Tentu kita tidak membahas percekcokan mengenai hukum Taurat ini, tidak. Tetapi yang menarik adalah ternyata Tuhan mau kita menghindari persoalan yang dicari-cari. Persoalan yang bodoh, yaitu persoalan yang tidak penting. Yang membuat kadang persoalan itu menjadi tambah berat. Nah, itu yang mungkin membuat sehingga persoalan kita tidak selesai-selesai. Nah, Bapak Ibu, memang ada tiga orang, bukan tiga tipe orang, nah, tipe manusia dalam memberikan respon terhadap persoalan. Tipe pertama adalah tipe yang lari dari persoalan. Ya, apa itu? Kalau misalnya baru-baru ini rame adalah ada artis kaya raya ini sama karena suaminya seorang pengusaha pemilik stasiun televisi ya. Dia lari dari persoalan dengan cara dia ketangkap narkoba ya. Dan banyak orang memang lari dari persoalan. Padahal Tuhan mau Tuhan memberikan, mengizinkan persoalan, ada maksud Tuhan supaya kita bisa lulus ya menghadapinya. Jadi ada tipe orang yang memang lari dari persoalan.
Nah, ini dengan cara narkoba atau kemanalah ya. Yang kedua adalah tipe yang ini yang benar, yang menghadapi persoalan. Ya, dia hadapi persoalan dan dia dapatkan manfaat dari bagaimana dia menghadapi persoalan itu. Alkitab berkata, menghadapi persoalan membuat kita menjadi orang-orang yang tekun. Ya, tentu juga kalau ada kurang hikmat katanya minta kepada Tuhan. Jadi dengan berdoa, responnya kalau untuk menghadapi persoalan adalah jadi berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, nah ini nih yang isi dari ayat firman Tuhan yang kita baca itu. Mencari-cari persoalan. Ya. Nah, ada orang yang bukan lari dari persoalan atau menghadapinya, tetapi malah menambah persoalan dengan cara mencari-cari persoalan. Selalu saja ada yang kurang. Ya. Selalu saja ada yang kurang membuat dia tidak happy. Ya, membuat dia tidak bahagia. Sehingga menjadi persoalan bagi dirinya. Dia menambah-nambah persoalan. Nah, ini nih yang saya rindu kita betul-betul memahami supaya kita besok-besok dalam setiap persoalan yang kita hadapi tidak menambah-nambah persoalan. Ya, apa sih? Ya, mencari-cari persoalan. Persoalan-persoalan yang bagaimana yang disebut sebagai persoalan yang dicari-cari ini. Nah, saya buat ada sekitar 3 mungkin apa-apa saja persoalan yang dicari-cari. Ya. Nah, yang pertama adalah persoalan kecil yang dibesar-besarkan. Ya. Persoalan kecil yang dibesar-besarkan. Seharusnya tidak menjadi persoalan ataupun kalaupun persoalan itu kecil. Harusnya tidak prinsip. Tetapi karena ketersinggungan, kekecewaan menjadi besar. Ya. Hal-hal yang tidak prinsipil, biarkan itu menjadi tidak persoalan harusnya. Biarkanlah itu menjadi persoalan yang kecil. Tetapi banyak orang menanggapinya menjadi persoalan yang besar. Ya, itulah namanya persoalan yang akhirnya menjadi persoalan yang dicari-cari. Nah, yang kedua, apa itu persoalan yang dicari-cari? Adalah persoalan yang ditanggapi dengan pikiran negatif. Ya, dia curiga, padahal belum tentu terjadi, belum tentu benar, tapi kecurigaannya menjadi satu persoalan. Ya, itulah yang disebut oleh Tuhan, jangan khawatir itu ya. Kita nggak bisa menambah sesuatu sehasta pun jalan hidup kita dengan kekhawatiran. Nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi itu menjadi satu persoalan tersendiri jadinya. Nah, itu namanya mencari-cari persoalan. Belum tentu terjadi, tapi sudah dipikirkan, sudah menjadi persoalan buat dia. Ya, tentu bukan dalam antisipasi masalah, bukan ya. Ini beda maksudnya ya. Tapi menjadi satu persoalan. Nah, dan yang ketiga, persoalan itu timbul karena akibat kebodohan kita sendiri. Keputusan-keputusan yang diambil menjadi keliru. Ya. Kenapa? Karena menuruti hawa nafsu daging, karena emosi. Dia tidak mengambil keputusan berdasarkan hikmat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dengan berdoa ini adalah cara kita supaya bagaimana kita menghadapi persoalan kita. Ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan dengan persoalan kita, dan satu hal lagi adalah meminta hikmat dari Tuhan. Meminta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengatasi, menghadapi persoalan kita. Dan ketika kita minta pada Tuhan, ada hikmat Tuhan, maka kita tidak jatuh ke dalam persoalan-persoalan yang dicari-cari. Karena apa? Salah.
salah bertindak. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memahami apa saja persoalan yang dicari-cari ini, ya, kita jadi terhindar dari persoalan yang makin sulit, ya. Saya buat contoh misalnya karena tindakan yang salah gitu ya. Ada orang yang kekurangan uang karena situasi ini, lalu dia karena tadi tidak mengambil tindakan sesuai hikmat Tuhan, ya dia berutang, menggali lubang, tutup lubang, begitu terus ya. Nah, itu bagian dari persoalan yang dicari-cari. Akhirnya dia jatuh ke dalam persoalan yang besar. Mari Bapak Ibu, ya mari kita memahami apa maksud Tuhan dalam setiap kesulitan persoalan hidup kita. Yang Tuhan mau sebenarnya adalah untuk mengubah karakter kita, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang tekun. Mari kita sikapi dengan tekun berdoa, meminta hikmat dari Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Kalau pencobaan itu, persoalan itu selalu bisa kita tanggung. Caranya bagaimana? Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang bertekun. Ya, bertekun termasuk bertekun berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.